Di balik hutan tropis yang rimbun, di antara gunung-gunung purba dan sungai-sungai yang mengalir sejak ribuan tahun lalu, lahirlah kepercayaan awal yang membentuk identitas spiritual Nusantara. Sebelum agama-agama besar masuk dan membentuk wajah baru budaya Indonesia, nenek moyang kita telah lebih dahulu mengenal dunia roh, leluhur, dan kekuatan alam yang tak terlihat. Jejak-jejak kepercayaan kuno itu masih bisa kita temukan hingga kini, di ukiran-ukiran megalitikum, di ritual adat yang bertahan di pedalaman, bahkan dalam simbol-simbol arsitektur tradisional. Mereka bukan hanya bagian dari sejarah, tapi juga bukti bahwa bangsa ini telah lama menjalin hubungan dengan yang gaib dan yang sakral. Namun, seberapa dalam sebenarnya kita memahami sistem kepercayaan awal ini? Apakah hanya sekadar pemujaan terhadap roh leluhur? Ataukah ada struktur kosmologi dan filosofi yang jauh lebih kompleks dari yang kita duga? Dalam video ini, kita akan menelusuri akar sistem kepercayaan masyarakat Nusantara sebelum kedatangan Hindu, Buddha, Islam, dan Kristen. Kita akan menyelami keyakinan tua yang diwariskan dari generasi ke generasi dan mengungkap makna spiritual yang membentuk budaya kita hingga hari ini. Sebelum tulisan dikenal luas, kepercayaan di Nusantara hidup lewat lisan, simbol, dan ritual. Masyarakat awal percaya bahwa alam semesta dihuni oleh makhluk halus, roh leluhur, penjaga hutan, penghuni sungai, hingga entitas langit. Kepercayaan ini bukan tak berdasar. Ia lahir dari pengalaman hidup yang menyatu dengan alam. Konsep animisme menjadi dasar dari banyak kepercayaan awal. Segala sesuatu dianggap memiliki roh, pohon besar, batu, bahkan angin dan air. Tidak ada yang benar-benar mati, semuanya hidup dalam bentuk berbeda. Ini membuat masyarakat kuno hidup dalam rasa hormat dan takut terhadap alam sekitar. Di berbagai wilayah, praktik pemujaan kepada roh nenek moyang menjadi pusat dari kehidupan spiritual. Mereka meyakini bahwa arwah leluhur dapat membantu atau menghukum keturunannya. Tergantung bagaimana mereka diperlakukan. Upacara persembahan menjadi wujud komunikasi dengan dunia arwah. Monumen megalitikum seperti di Sumba dan Nias menunjukkan adanya penghormatan besar terhadap yang telah tiada. Batu-batu besar didirikan bukan hanya sebagai penanda kubur, tapi juga sebagai simbol kekuatan spiritual. Mereka adalah jembatan antara dunia manusia dan dunia roh. Melalui struktur sosial, kepercayaan ini juga diinstitusikan. Ada tokoh-tokoh adat yang berfungsi sebagai dukun, tetua spiritual, atau mediator antara manusia dan alam gaib. Mereka menjaga keseimbangan, bukan hanya dalam hal ritual, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kepercayaan awal Nusantara, alam bukan sekadar latar tempat hidup, tapi adalah bagian dari struktur kosmologi yang kompleks. Gunung dianggap sebagai tempat tinggal para dewa atau roh, laut sebagai dunia yang misterius dan seringkali berbahaya, serta hutan sebagai tempat suci yang tak bisa sembarangan dimasuki. Konsep dunia atas, dunia tengah, dan dunia bawah muncul dalam banyak tradisi lokal. Dunia atas adalah tempat roh dan kekuatan ilahi. Dunia tengah adalah alam manusia, dan dunia bawah sering dikaitkan dengan kematian atau energi gaib yang kuat. Ini menunjukkan bahwa sistem kepercayaan mereka memiliki dimensi spiritual yang terstruktur. Beberapa komunitas bahkan memiliki mitos penciptaan sendiri. Misalnya, suku Dayak di Kalimantan percaya bahwa manusia pertama lahir dari pohon besar yang tumbuh di tengah dunia. Di Sulawesi terdapat mitos bahwa leluhur manusia turun dari langit menggunakan tangga yang terbuat dari awan. Simbol-simbol seperti burung, ular, atau naga sering muncul dalam artefak kuno, menunjukkan bagaimana binatang juga dianggap memiliki hubungan spiritual yang penting. Burung mewakili dunia atas, ular mewakili dunia bawah, dan manusia berada di tengah-tengah antara dua kekuatan tersebut. Melalui pemahaman ini, kita bisa melihat bahwa masyarakat Nusantara tidak hanya religius, tapi juga filosofis. Mereka memikirkan asal-usul, keterhubungan antara makhluk, serta keseimbangan yang harus dijaga antara manusia dan semesta. Ritual menjadi sarana utama dalam mengekspresikan keyakinan spiritual. Dari Sabang sampai Merauke,
kita menemukan ragam upacara yang melibatkan tarian, nyanyian, sesaji, hingga doa kepada roh leluhur atau penjaga alam. Setiap elemen memiliki makna, tak ada yang dilakukan sembarangan. Sesaji, misalnya, bukan hanya persembahan materi, ia adalah bentuk komunikasi simbolik dengan dunia gaib. Makanan, bunga, darah hewan, atau benda-benda khusus digunakan untuk menyenangkan roh atau memohon perlindungan. Bahkan tata letaknya pun diatur sesuai dengan arah mata angin atau posisi matahari. Dalam masyarakat tanpa aksara, tradisi lisan memainkan peran penting. Cerita-cerita leluhur, mitos kosmologi, dan ajaran moral diwariskan lewat dongeng, nyanyian, dan puisi lisan. Hal ini menjadi semacam kitab suci bagi komunitas lokal. Beberapa tradisi ritual seperti Mapalus di Minahasa, Ngaben di Bali, atau Rambu Solo di Toraja adalah bentuk-bentuk kepercayaan yang meski kini diselaraskan dengan agama formal, tetap memuat elemen asli dari spiritualitas Nusantara kuno. Dengan memahami ragam ritual ini, kita mulai melihat betapa kaya dan dalamnya hubungan antara manusia Nusantara dan kekuatan yang mereka yakini mengatur kehidupan. Arsitektur tradisional bukan hanya tempat tinggal, ia dibangun dengan filosofi dan keyakinan. Rumah adat seperti Tongkonan Toraja, Rumah Gadang Minangkabau, atau Rumah Panggung Dayak memiliki struktur yang mencerminkan kosmologi. Atap melambangkan langit, lantai tengah melambangkan dunia manusia, dan kolong rumah melambangkan dunia bawah. Di beberapa tempat, ukiran dan hiasan memiliki makna spiritual. Misalnya, tanduk kerbau di atap rumah Toraja melambangkan status sosial dan hubungan dengan roh leluhur. Motif-motif geometris pada kain dan dinding rumah bisa bermakna pelindung dari energi negatif. Di Bali, pura bukan hanya tempat ibadah, tetapi representasi mikrokosmos. Setiap bangunan disusun sesuai dengan arah mata angin dan memiliki fungsi spiritual yang spesifik. Hal ini memperlihatkan bagaimana agama Hindu yang masuk kemudian menyatu dengan sistem kepercayaan lokal yang telah lebih dulu ada. Terdapat pula tempat-tempat keramat seperti batu besar, pohon tua, atau gua yang dianggap sebagai tempat bersemayamnya roh. Masyarakat biasanya tidak berani sembarangan menyentuh atau mengganggu tempat-tempat ini. Simbolisme yang begitu kaya ini memperlihatkan bahwa spiritualitas tidak hanya hidup di dalam hati manusia, tetapi juga di bangunan, lanskap, dan seni rupa yang mengelilingi mereka. Kedatangan agama-agama besar seperti Hindu, Buddha, Islam, dan Kristen tidak serta-merta menghapus sistem kepercayaan lama. Sebaliknya, banyak unsur lokal yang diakomodasi dan diselaraskan ke dalam agama-agama tersebut, menciptakan bentuk religiusitas yang khas Nusantara. Sinkretisme menjadi ciri utama. Kita bisa melihatnya dalam Wali Songo yang menggunakan wayang dan gamelan, dalam dakwah Islam, atau dalam ajaran Buddha yang menyerap filosofi lokal saat membangun Borobudur. Ini adalah bukti fleksibilitas dan kekuatan budaya spiritual Nusantara. Namun sistem kepercayaan lama juga menghadapi tantangan serius. Modernisasi, urbanisasi, dan pengaruh luar membuat banyak tradisi spiritual perlahan menghilang. Generasi muda seringkali tak lagi memahami makna dari ritual-ritual yang masih dijalankan. Meski demikian, masih ada komunitas-komunitas adat seperti suku Baduy, Dayak, dan Toraja yang menjaga warisan kepercayaan leluhur dengan teguh. Mereka bukan sekadar bertahan, tapi juga memperlihatkan kepada dunia bahwa spiritualitas bukan hanya milik masa lalu. Pelestarian budaya spiritual ini bukan hanya tanggung jawab komunitas lokal, tapi juga kita semua, agar warisan tak ternilai ini tetap hidup, dikenang, dan dihargai. Sistem kepercayaan awal di Nusantara bukan hanya tentang roh dan ritual. Ia adalah cermin dari cara manusia memahami alam semesta, dirinya, dan hubungannya dengan yang tak terlihat. Dalam keheningan hutan, dalam alunan nyanyian adat, kita bisa mendengar bisikan dari masa lalu yang masih menggema. Melalui pemahaman terhadap kepercayaan leluhur, kita bisa melihat bahwa bangsa ini telah memiliki landasan spiritual jauh sebelum pengaruh luar datang.
sebuah kekayaan yang tidak hanya layak dikagumi, tetapi juga dilestarikan. Video ini hanyalah permulaan. Masih banyak misteri, simbol, dan cerita yang tersembunyi di balik adat dan tradisi Nusantara. Semakin kita menyelaminya, semakin kita menyadari bahwa sejarah spiritual kita begitu dalam dan luas. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan episode berikutnya dari Jejak Indonesia. Sampai jumpa di penelusuran sejarah selanjutnya.